Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf dari kelas C6 Stambuk 083201190142. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pendapatan dan kelayakan usaha terkait tugas keempat mata kuliah ilmu usaha tani. Pada umumnya, syarat utama dalam usaha tani harus memperhatikan yang pertama, RC lebih dari 1, yang kedua, TT per C lebih dari bunga bank yang berlaku, yang ketiga, produktivitas tenaga kerja lebih besar dari tingkat upah yang berlaku, yang keempat, pendapatan lebih dari sewa lahan per satuan waktu atau musim tanam, yang kelima, produksi lebih dari BEP produksi, yang keenam, penerimaan lebih besar dari BEP penerimaan, yang ketujuh, harga lebih besar dari BEP. Yang kedelapan, jika terjadi penurunan harga produksi maupun peningkatan harga, faktor produksi sampai batas tertentu tidak menyebabkan kerugian. Langkah-langkah analisa usaha. Yang pertama itu, tetapkan rencana produksi atau luas areal. Yang kedua, menghitung biaya cost usaha. Yang ketiga, menghitung penerimaan atau revenue usaha. Yang keempat, menghitung pendapatan atau income usaha. Yang kelima, menghitung HPP, harga pokok produksi, dan HJP, harga jual produksi. Yang keenam, menghitung kelayakan usaha. Yang ketujuh, menghitung TPP atau titik pulang pokok BEP. Lanjut, rencana produksi. Yang pertama itu tujuan atau jenis produk yang dihasilkan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, volume atau skala produksi. Lanjut, biaya. Cost sama dengan C. Biaya yaitu biaya investasi harga tetap, biaya operasional, biaya pokok produksi per biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya usaha per biaya tetap. Itu biaya operasional. Lanjut, investasi harga tetap bersifat jangka panjang. Contoh, alsintan, gudang, dan sarana pendukung, yaitu menghitung biaya penyusutan untuk setiap jenis sarana. Lanjut, penghitungan penyusutan bertitik tolak pada harga perolehan atau pembelian kos sampai dengan modal tersebut dapat memberikan manfaat. Ada 4 cara untuk menghitung nilai penyusunan. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Rumusnya itu penyusutan sama dengan harga alat nilai sisa per umur ekonomis. Contohnya, harga traktor sama dengan 10 juta rupiah, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai sisanya yaitu 1 juta rupiah. Penyusutannya 10 juta rupiah dikurang 1 juta per 5 tahun, mendapatkan 3 juta 800 per tahun, seperti di gambar. Biaya pokok produksi atau biaya tidak tetap atau variable cost, biasa disingkat dengan VC. Biaya yang berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan. Biaya yang jumlahnya tergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Bahan baku, bahan lain, upah tenaga kerja. Lanjut, biaya usaha atau biaya tetap, fixed cost atau FC, yaitu biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan. Biaya yang besarnya tidak tergantung jumlah produksi. Contoh biaya usaha yaitu perizinan, sewa lahan, gaji pengelola, iuran wajib lainnya, dan penyusutan. Lanjut, total biaya atau TC. Total biaya adalah biaya tetap FC ditambah biaya tidak tetap VC. Rumusnya yaitu TC sama dengan VC tambah TC sama dengan FC tambah VC. Itu rumusnya. Penerimaan usaha atau revenue sama dengan R, yaitu jumlah nilai uang dari produk yang terjual. R sama dengan jumlah produksi dikali harga per unit. Contoh usaha tani padi, yaitu jumlah produksi per hektare sama dengan 6.000 kg, harga jualnya itu 3.500 per kilogram. Penerimaan usaha R sama dengan
6.000 kg dikali 3.500 rupiah per kilogram sama dengan 21 juta rupiah. Harga produk yang pertama itu harga produsen, terbagi menjadi harga pokok produksi atau HPP dan harga jual yang dikehendaki HJP. Yang kedua itu harga pasar. Harga pokok produksi atau HPP. HPP sama dengan total biaya per jumlah produksi. Contohnya seperti ini, total biaya sama dengan 14 juta rupiah. Jumlah yang diproduksi 6 ton sama dengan 6.000 kg. Jadi HPP nya yaitu 15 juta rupiah per 6.000 kg sama dengan 2.500 per kilogram. Menetapkan harga jual. Harga pokok ditambah persen keuntungan yang dikehendaki. Besarnya persen keuntungan yaitu yang pertama persen dari HPP, yang kedua kewajaran, yang ketiga di atas bunga bank, yang keempat kecepatan putaran usaha. Misal 30%, harga jual sama dengan HPP ditambah 30% kali HPP. Contoh menghitung harga jual yaitu HPP sama dengan 2.500 rupiah, keuntungan yang diinginkan 30%, harga jual 2.500 rupiah ditambah 30% kali 2.500 sama dengan 2.500 ditambah 750 sama dengan 3.250 rupiah. Seperti ini. Pendapatan usaha yaitu laba sama dengan income sama dengan I. Pendapatan sama dengan penerimaan dikurang total biaya, I sama dengan R kurang C. Contoh penerimaan yaitu 21 juta, total biayanya 15 juta. Pendapatannya yaitu 6 juta. Karena dikurang dari 21 juta dikurang 15 juta. Pendapatan atau laba sama dengan income sama dengan I yaitu penerimaan dikurangi total biaya. Rumusnya itu I sama dengan R dikurang TC. Laba bersih atau benefit sama dengan pendapatan dikurangi bunga bank dan pajak. B sama dengan I kurang bunga bank kurang pajak. Lanjut, menekan biaya meningkatkan produksi. Efisiensi produksi menjadi keuntungan, menjadi harga jual menjadi keuntungan. Lanjut, analisis biaya pendapatan dan kelayakan usaha tani padi. Pendekatan analisis biaya dan pendapatan yang pertama itu pendekatan nominal. Pendekatan yang tidak memperhitungkan nilai waktu uang yang dipakai adalah harga yang berlaku. Rumusnya pendapatan sama dengan penerimaan dikurang total biaya, di mana penerimaan sama dengan harga produksi rupiah per kilogram dikali jumlah produksi kilogram. Total biayanya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang kedua yaitu analisis biaya pendapatan dan kelayakan usaha tani padi. Pendekatan analisis biaya dan pendapatan yaitu pendekatan nilai uang waktu atau time value of money. Pendekatan yang memperhitungkan nilai waktu uang, terutama jika modal dari luar, pinjaman atau kredit yang dikenakan bunga. Rumusnya yaitu FV sama dengan PV dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, di mana FV sama dengan nilai uang di masa datang atau future value. PV sama dengan nilai uang sekarang atau present value. I sama dengan tingkat bunga dan N jangka waktu pengembalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait tugas ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.